Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kembali lagi dengan Meriska Channel. Oh ya, sahabat-sahabat di sini gimana puasanya hari ini? Masih lancar kan? Alhamdulillah masih lancar. Ya, cuacanya mendukung juga ya, sahabat, buat berpuasa. Alhamdulillah. Semoga tetap strong dan kuat. Pokoknya harus semangat untuk pagi ini, oke? Di sini aku bukan bikin sih, sebenarnya mau cerita tentang kehidupan aku. Maksudnya bukan kehidupan. Aku tuh pernah sakit. Aku kebetulan udah lama sih kepingin bikin video untuk sakit aku itu, gimana caranya aku sembuh dan gimana caranya aku tanpa operasi udah gitu penyakitnya nggak kambuh lagi. Sebenarnya penderita fistula juga sih, fistula ani, yang penyakit itu loh, yang maksudnya penyakit yang bentolnya sedikit kayak bisul tapi sakitnya minta ampun, dan istilahnya harus kalau nggak dioperasi itu nggak bisa lah. Dari situ aku mau cerita tentang pengalaman aku sembuh dari fistula ani, penyakit kutukan rasanya tuh, penyakit bener-bener yang bikin sakit minta ampun. Oke, nggak lama-lama dan nggak banyak gini gitu, aku mau jelasin gimana aku bisa sembuh dan gimana aku bisa istilahnya tanpa operasi. Ceritanya begini, habis lebaran kemarin, lebaran yang tahun 2019 kemarin, ya aku jelasin, oke? Begini, aku tahun 2019 kemarin, habis lebaran kemarin aku tuh sakit ya. Aku pikir aku tuh sakit kayak semacam ambien gitu rasanya, tapi kok nggak kayak malamnya tuh aku menggigil, badan aku tuh menggigil banget. Nggak pernah seumur hidup aku tuh menggigil kayak gitu. Udah gitu aku istilahnya menggigil banget sampai aku pakai selimut yang tebal, pakai selimut lagi, tetap aja sampai aku tuh maksudnya tangan aku tuh aku tempelin di itu yang maksudnya agak panas tuh, kayak magicom sama kulkas sih mesinnya gitu ya, bener kayak nggak gimana sih kok itu saking dinginnya gitu, sampai pakai kaos kaki udah nggak bisa. Udah gitu aku minum obat ya, paracetamol. Itu udah agak redaan menggigilku, paginya langsung aku beli obat. Aku pikir itu ambeien atau gimana ya, aku waktu itu beli obat ambeven sama obat-obat apotek lain lah gitu. Udah gitu kok nggak ada perubahan gitu, sampai habis obat banyak nggak ada perubahan, sakitnya malah menggebu-gebu, sakitnya tuh malah makin sakit gitu. Udah gitu aku ke dokter dong. Udah ke dokter, aku periksa, aku tanya, aku kena sakit apa dok? Udah diperiksa bla bla bla. Aku pikir aku sakit kayak bisul atau gimana, cuman dokter yang pertama itu bilang aku bisulan gitu, cuman bisa pecah dalam 14 hari. Waduh, nunggu 14 hari, 2 hari itu aja aku udah nggak betah. Buat apa sakit, buat berdiri sakit, buat duduk sakit, buat itulah ini itu sakit, pokoknya cuma bisa nangis aja aku. Udah gitu aku pulang, aku minum obatnya, reda sebentar balik lagi sakitnya, reda sebentar balik lagi, udah nggak tahan. Akhirnya aku beli obat lagi dong yang bagus. Udah beli obat yang bagus, aku minum tanpa resep, tanpa apa, saking nggak betah sakitnya itu aku. Udah gitu bla bla bla, udah aku minum, nggak ada perubahan juga. Udah dibilang disuruh apalah daun sirsak lah, apa ditumbuk, dibikin apa itu kayak bobok lah kalau bilang orang ya. Aku taruh situ, reda sedikit balik lagi. Udah aku rebus tuh, udah sekebon kayaknya ya itu sirsak yang aku minum, aku rebus udah, tapi nggak ada perubahan juga. Udah aku pindah dokter, malam-malam aku kambuh kan. Kambuh, aku nggak tahan, aku langsung pagi-pagi tuh aku berangkat ke dokter, berangkat sendiri dengan nangis karena udah nggak tahan. Ya nanti kan mau bilang ke orang ini itu kan juga malu juga. Udah aku pindah ke dokter itu. Setelah ke dokter,
aku minta dipecahin ya bisulnya. Yang pertama itu dia itu nggak berani, dia bilang pindah ke dokter ini aja. Aku dibilang ke dokter kayak spesialis gitu ya, aku pindah ke situ. Lah aku di situ ke dokter spesialis itu aku diperiksa, aku bilang keluhan aku begini begitu begitu, akhirnya aku diperiksa. Nah itu aku taunya kalau aku kena fistula itu langsung dia bilang ini fistula. Nah, terus aku kaget dong, terus gimana dok ya, apa mas cara penyembuhannya bisa nggak disobek langsung? Oh nggak bisa, ini harus operasi, harus ke rumah sakit besar karena di sini nggak ada, dia bilang nggak ada apa ya, nggak ada alatnya gitu, kayak semacam screw gitu. Udah gitu aku bingung dong. Setelah aku bingung kan harus operasi, otomatis aku takut dong kalau operasi. Belum lagi mikirin soal biayanya, belum lagi udah istilahnya operasi kan kita bikin luka baru ya di area situ. Udah gitu kan aku pulang, aku akhirnya rundingan sama keluarga aku, berunding gimana enaknya. Lah di situ aku istilahnya sama mama aku dibawa ke alternatif yang ada di Jombang itu yang sembuhin aku. Hari itu juga aku berangkat ke sana. Lah setelah ke sana aku nungguin dong, antri banget dari pagi. Aku kebetulan di sana itu datang jam 8 pagi, cuman aku dapat antrian nomor 7 kalau nggak salah waktu itu. Setelah dari sana aku nunggu lama banget, sampai udah nggak tahan sakitnya. Lah sekitar jam 2 sore aku ditanganin. Lah jam 2 sore itu aku datang cuman diginiin, namanya siapa, udah waktunya aku kan di itu ya jam, namanya siapa, aku dibilang gitu. Udah gitu aku bilang nama aku ini, udah gitu cuma di Asma. Lah di Asma itu tiba-tiba mamaku disuruh cari salep ya. Setelah di Asma itu cari salep mamaku, ya salepnya kalau dibilang maksudnya mahal juga enggak ya, maksudnya murah. Cuman kan di situ yang bikin itu salep manjur itu dari asmanya bapak itu gitu, bapak kiai itu. Lah setelah itu udah salep itu didoain di asma gitu. Udah gitu aku disuruh oles ke kamar mandi. Aku kaget setelah oles itu bisul yang tadinya kecil kayak jerawat kok jadi melentong agak besar gitu, kayak besar dikit gitu. Udah setelah besar dikit aku bilang sama abahnya, "Bah kok bisul aku jadi agak besar?" Dia cuma senyum aja ketawa. Terus aku ditanya, "Itu bisul mau dipecahin apa diiris apa dikempes?" Ya aku bilang dong, aku kan takut kalau diiris-iris. Udah gitu aku bilang, "Ya dikempesin lah." Ya nggak tahu itu caranya gimana. Aku di asma, kalau orang Jawa bilang itu kayak disuwuk gitu loh. Nah aku di asma, setelah di asma di situ di asma di situ aku istilahnya dikasih udah di asma ya kan, aku dikasih beli obat itu ya kan. Setelah beli obat itu aku pulang dong. Lah belum sampai rumah aku kan di perjalanan aku diajak makan, aku tapi takut. Tapi Pak Kiainya bilang, itu abahnya bilang tuh begini, nggak istilahnya itu nanti kalau pecah ya pecah, tapi kalau kempes ya kempes, tapi kalau ada matanya misalkan banana dia akan meletus. Ya antara percaya nggak percaya sih, tapi bener juga. Udah aku sampai rumah aku tiduran, akhirnya kan ada kakak aku ya, mbak aku kayak ya sudah tetangga sih, dibilang dia mau lihat. Ya aku bilang ya udah tolong fotoin, kayak air gitu ya, melentong udah gede banget. Aku bingung dong, aku gimana nanti kalau pupnya, gimana kalau maaf ya, gimana kalau mau gini gitu. Udah aku kesakitan, tapi sakitnya udah beda sih, kayak cuma kulitnya aja kayak diiris kayak orang luka gimana sih ya kan rasanya gitu. Aku tiduran, udah gitu kan anak aku yang pertama itu bilang, "Bu, aku mau lihat dong," gitu, mau difoto. Yang anak aku yang si Umi tuh yang kecil. Udah ya terus dia bilang gini, "Bu ini apa?" Dia bilang gitu. Ibu pup ya, masa aku pup gak berasa sih, aku bilang gitu. Udah gitu aku lihat, aku kan udah sedia tisu, sedia apa-apalah gitu. Aku lihat, itu Nana, aduh baunya busuk banget itu. Nah itu bisul udah pecah sendiri hari itu, alhamdulillah. Ini aku lari dong ke kamar mandi. Setelah lari ke kamar mandi, aku di kamar mandi lama banget. Itu benar ampun, baunya busuk banget. Istilahnya belum waktunya keluar, dikeluar ya mungkin karena asma itu ya.
Udah selesai itu, aku kan itu luka kan bikin lahar ya, bikin kayak lubang kayak gunung setelah meletus kan bikin lahar kayak macam bisul tuh ada laharnya itu kalau mau kering. Nah setelah itu aku rutin minum obat itu sama kasih salep yang dikasih Pak Kiai tadi yang udah di asma. Udah gitu aku oles setiap hari, aku minum obat itu. Antara percaya nggak percaya sih, tapi aku harus yakin. Yang pertama itu kalau kita berobat alternatif ke orang itu pertama yakin, yang kedua ikhtiar, terus yang ketiga itu kita harus percaya dan minta sama Allah. Kalau kita diberi kesembuhan berarti itu adalah bonus, tapi kalau memang kita masih sakit ya berarti itu istilahnya kita ya anggap aja itu bisa mengurangi dosa-dosa kita, kayak gitu sih. Udah setelah itu aku minum obatnya rutin, aku minum, sakitnya mereda, udah nggak sakit sama sekali, alhamdulillah. Sakitnya mereda, mulai mereda sedikit-sedikit. Udah setelah itu aku takut dong, aku konsul juga sama adik aku yang kebetulan dia perawat kan. Lah dia aku tanya, itu luka, aku fotoin kan, itu luka bisa sembuh nggak? Dia bilang insya Allah bisa, dia bilang. Tapi ya gini lagi sih, karena luka itu kan kalau dia luka fistel itu kalau dia kering dari dalam ke atas dia bikin pigmen itu bagus, itu berarti sembuh. Tapi kalau dari apa samping ke tengah itu yang istilahnya nggak banget, istilahnya itu berarti dalamnya itu dia masih busuk dan bernanah, dan itu dia harus dapat penanganannya yang bagus. Udah gitu dia harus dapat obat yang bagus gitu. Alhamdulillah obat yang aku konsumsi itu dia bagus banget ya, nggak disebut sih, cuman nanti kalau misalnya kalian pengen tahu, kalian ya DM aku aja, atau apa namanya istilahnya kalian komen di bawah ya kan, komen di channel aku ini, nanti aku kasih tahu gitu ya. Udah gitu aku minum obat secara rutin, lama-lama itu luka apa mengering, menyempit, akhirnya kering. Udah akhirnya apa menutup. Setelah menutup itu luka ya maksudnya udah bentol sedikit, cuman nggak sakit sih ya, kayak jerawat gitu aja. Aku rutin oles itu apa itu, oles salep dari tadi yang tadi dikasih. Udah gitu aku minum obatnya terus, udah aku sembuh total dan nggak kambuh lagi, alhamdulillah. Lah di situ aku dapat bonus, istilahnya bonus dari Allah, aku dikasih sembuh, alhamdulillah. Juga aku dikasih sehat lagi dan nggak sakit lagi, dan alhamdulillah nggak kambuh lagi. Ya begitu deh teman-teman ceritanya. Dan alhamdulillah sekarang aku masih menyimpan sih kadang-kadang buat persiapan aja obatnya, buat ya sakit ini itulah. Obatnya itu buat segala macam penyakit sih sebenarnya. Udah gitu salepnya juga yang kemarin masih ada itu aku simpen terus gitu. Jadi kalau aku misalnya ada apalah ada apa gejala bisul atau aku oles itu aja, udah langsung dia kempes atau dia langsung tiba-tiba mateng, udah gitu pecah. Ya maksudnya bermanfaat banget, nggak tahu itu udah di asma yang bagaimana, tapi alhamdulillah aku sembuh. Ya begitu aja sih teman-teman ya, kalau tentang penyakit fistula yang aku alami ceritanya begitu aja. Tapi ya istilahnya kalian harus yakin penyakit fistula itu akan sembuh dan pasti sembuh. Yang pertama kalau kita berobat kemana aja itu yang pertama harus yakin. Yang kedua kalau menangani fistula yang udah pecah itu harus tepat, istilahnya kita mau ngebersihinnya lukanya, kita cara-caranya itu harus tepat gitu. Nggak boleh sampai istilahnya apa nggak higienis, itu nanti jadi susah sembuhnya gitu. Dan pertama kalau habis luka fistula, istilahnya gejala fistula atau sedang sakit fistula, kalian harus pantangan makannya itu harus istilahnya dijaga bener. Jangan sampai makannya itu istilahnya makanannya di apa ya, dielos lah gitu kayaknya gitu, harus bener-bener. Tapi kalau udah sembuh total mau makan apa aja boleh gitu deh guys. Ya begitu aja, terima kasih udah mau misalnya mau dengerin video aku tentang penyakit aku fistula. Dan ini bukan rekayasa, bukan apalah, tapi ini memang kebenaran. Terima kasih udah lihat video aku di my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya ya. Terima kasih.